Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam Kicau Mania. Jumpa lagi Sobat Kicau Mania dengan Metun 80, channel yang mengulas tentang serba-serbi dunia burung, edukasi, hiburan, serta rawatan hariannya. Sering kita jumpai burung-burung, khususnya murai batu yang cabut bulu ya, ataupun cabul, dimana kondisi cabul ini tidak hanya terjadi pada murai batu yang sudah cukup umur, pada trotolan pun dapat terjadi kondisi cabul ataupun cabut bulu. Untuk video kali ini saya ingin mencoba mengulas tentang bagaimana cara penanganan cabut bulu atau cabul yang terjadi pada trotolan murai ataupun pada murai piyikan. Oke, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar Kicau Mania sekalian dapat selalu mendapatkan info-info terupdate dari Metun 80. Oke, langsung saja kita ke videonya. Fenomena cabul pada trotolan murai biasanya terjadi akibat dari perawatan kita yang kurang tepat ataupun kurang begitu maksimal dalam merawat trotolan. Hal ini dapat terjadi pada trotolan karena disebabkan biasanya karena 3 hal, yaitu yang pertama karena banyaknya kutu yang menempel pada bulu ataupun pada kulit burung, sehingga burung trotolan yang banyak kutunya itu akhirnya dia sering merasa gatal-gatal, sehingga lambat laun dia akan mematuk-matuk bulunya sendiri, sehingga timbul karakter cabul ini. Yang kedua yaitu karena kurangnya asupan nutrisi yang kita berikan kepada burung trotolan kita, khususnya yang berupa kalsium. Dan untuk yang ketiga yaitu faktor karakter dari burung trotolan kita. Untuk faktor yang pertama yaitu yang disebabkan karena kutu, dapat kita antisipasi dengan cara kita mandikan dengan cara disemprot ataupun dikeramba, tetapi air mandinya itu kita tambahkan bisa dengan sampo yang khusus buat burung yang banyak beredar di pasaran. Tinggal kita pilih saja merek mana yang menurut kita bagus dan dapat kita gunakan. Untuk sampo jenis ini lebih mudah, tinggal budget kita mau membeli dengan harga kisaran berapa yang kita mampu. Untuk takarannya sendiri biasanya di situ sudah ada aturan pakainya, tinggal kita ikuti aturan pakainya, dan biasanya relatif aman buat burung trotolan kita. Apabila kita rutin memandikan dengan diberi sampo buatan pabrik itu, kondisi cabul ini akan berangsur-angsur pulih, karena kutu-kutu yang menempel pada tubuh bulu maupun pada tubuhnya trotolan itu dengan sendirinya akan mati dan akan hilang. Adapun kalau umpamanya kita tidak cukup budget untuk membeli sampo buatan pabrik, dapat kita pakai cara alternatif, yaitu dengan air rebusan daun sirih ataupun air rebusan daun sereh. Jadi di sini ada 2 daun yang dapat dipakai, daun sirih dan daun sereh. Cara pembuatannya, daun sirih tersebut cukup kita rebus, yang kemudian airnya kita saring dan kita gunakan untuk memandikan burung. Pada daun sereh pun sama, kita geprek dulu, kemudian kita rebus. Nah, setelah dingin baru kita gunakan untuk memandikan burung trotolan. Untuk faktor yang kedua yang menyebabkan
trotolan cabut bulu, yaitu karena kurang tepatnya perawatan kita sehingga trotolan kita mengalami malnutrisi, yaitu dengan kekurangan kalsium khususnya ya. Jadi kalsium di sini dapat menyebabkan burung berefek mempunyai karakter cabut bulu. Untuk mengantisipasi hal itu dapat kita gunakan dengan cara diberikan asupan nutrisi yang berupa suplemen ataupun makanan yang banyak mengandung kalsium. Di antaranya yaitu seperti ini ya, Calcinut B. Ini 100% berisi tentang kalsium yang dapat ditambahkan pada kroto maupun pada jangkrik. Langsung saja kita campur, dan di sini sudah ada aturannya. Cuman kalau menggunakan yang buatan pabrik ini harganya juga lumayan mahal, dan juga budgetnya dengan sendirinya akan lumayan menguras kantong. Bagi yang senang yang simple-simple, dapat dicari suplemen yang mengandung kalsium ini untuk pencegahan trotolannya dari kekurangan nutrisi berupa kalsium. Dan untuk cara mudahnya, apabila budget kita tidak mencukupi untuk membeli yang buatan pabrik, alternatif lainnya dapat kita menggunakan ini ya, totok sontong. Cara aplikasinya gimana? Jadi cukup kita kerok saja ini totok sontongnya. Nah, setelah kita kerok, dia akan hancur dan berupa serbuk putih seperti ini ya. Jadi dia nanti akan mengeluarkan serbuk putih seperti ini. Nah, serbuk putih ini dapat langsung kita campurkan kepada jangkrik maupun pada kroto yang akan kita berikan kepada burung. Tetapi perlu diingat bahwa pencegahan ataupun pengobatan dengan penambahan kalsium ini tidak dapat terjadi secara instan ya. Jadi butuh waktu ataupun butuh ketelatenan kita dalam memberikan asupan nutrisi kalsium ini. Jadi biasanya kalau kita rutin memberikannya setiap hari dengan jangka waktu sekitar 2 minggu, kondisi cabut bulu pada trotolan sudah berangsur-angsur akan hilang ataupun akan kembali normal seperti biasanya. Dan untuk faktor yang ketiga, yaitu karena faktor bawaan ataupun faktor karakter, ini tentu saja memerlukan ketelatenan yang lebih ya, dimana kita harus dapat mengalihkan perhatian burung trotolan kita dari karakternya yang mencabut bulu. Jadi yang dapat kita lakukan hanya memprediksi, yaitu dengan cara kita umbar di umbaran yang besar, di mana dia nantinya akan terbebas terbang ke sana kemari dengan sendirinya. Karakter untuk mematoki bulu ataupun mencabut bulu akan hilang dengan sendirinya. Memang cukup rumit ya kalau sudah trotolan kita mempunyai karakter cabut bulu ini. Tinggal kita melihat mengantisipasi apa yang menjadi penyebab jadi dari trotolan kita sampai mengakibatkan cabut bulu, dan itu memerlukan pengamatan yang cukup lama. Jadi tidak langsung kita memvonis bahwa itu merupakan faktor penyebabnya, tapi yang jelas yang paling tahu karakter dari burung peliharaan kita yaitu kita sendiri yang memelihara setiap harinya. Jadi kita dapat tahu dengan mengamati faktor apa yang menjadi penyebab sampai trotolan kita mempunyai karakter cabut bulu. Dan apabila memang sudah dilakukan antisipasi ketiga tersebut dan hasilnya tidak maksimal, saya sarankan sebaiknya kita ganti saja trotolan, ataupun kita tukar ataupun kita jual dan kita ambil trotolan yang lain. Karena sayang juga waktu kita apabila terlalu banyak terbuang hanya terfokus pada
untuk membetulkan ataupun untuk menangani trotolan yang sudah kadung terlanjur cabut bulu. Oke, itu saja info dari saya, barangkali bermanfaat bagi kecamania sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.